Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali melalui ibadah kesucian online kita pada pagi hari ini. Walaupun beberapa minggu ini kita tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lainnya, namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memuji, menyembah dan mengagungkan namanya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa di saat kita bersatu hati menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada kuasa dan berkat Allah dicurahkan bagi kita masing-masing. Sebelum kita masuk pada pujian kita pada pagi hari ini, ibadah ini akan kita tabiskan. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui buku nyanyian kita. Nyanyian nomor 1 yang mengatakan banyak hal yang ku tak dapat mengerti, semua bagaikan misteri. Kesaksian dari Ibu Jusi Frida Frans. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya boleh bersaksi. Bulan Maret yang lalu sebenarnya adalah hari yang penuh sukacita. Seharusnya hari yang penuh sukacita untuk saya, karena pada tanggal 18 Maret adalah 13 tahun usia pernikahan kami, saya dengan suami saya.
Tapi justru pada hari itu saya mendapatkan kabar, bukan kabar sukacita, tapi kabar yang menakutkan buat saya sejujurnya. Jadi pada hari itu saya dipanggil ke dokter, panggil dokter secara pribadi. Itu dokter menjelaskan kepada saya bahwa setelah 5 hari dirawat di Rumah Sakit Immanuel ini, kondisi Pak Hirman ini bukan semakin membaik, tapi justru semakin memburuk. Terlihat pada hasil ronsen pagi, paru-parunya itu banyak kabut dan banyak bercak-bercak. Jadi dari semua tes yang dilakukan oleh dokter itu, tes-tes macam-macam, yang saya sampai berpikir, kenapa mesti tes ini, kenapa mesti tes itu. Tapi saya tetap percaya dokter lebih tahu dari saya, jadi saya ikutin. Tapi tes-tes yang dianjurkan oleh dokter itu semua negatif. Sampai akhirnya dokter berkata, Bu, satu-satunya jalan saya harus tes COVID. Jadi mulai hari ini Ibu boleh pulang, Bapak tinggal di isolasi. Tidak boleh dijenguk, tidak boleh ditungguin, tidak boleh sama sekali. Jadi pada hari itu tepat 13 tahun pernikahan saya terpisah dengan suami saya. Dan malam itu saya pulang, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong beri kemurahan-Mu untuk Bang Eman, untuk rumah tangga kami, untuk saya. Jangan positif, pasti negatif. Saya imanin Tuhan, pasti negatif. Tapi nggak tahu, ternyata jawaban Tuhan itu beda. Sabtu pagi saya dipanggil oleh dokter, berbicara dan dikasih tahu bahwa tadi subuh jam 4 rumah sakit memberitahu pada dokter kalau hasil swab Pak Hirman positif COVID. Saya masih tenang karena dokter juga memberi keterangan pada saya. Kemudian saya pulang mengurus keperluan yang harus dibawa Bang Eman ke Hasan Sadikin, dan juga saya menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Sampai malam saya mengantar Bang Eman ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, mengikuti ambulans di belakang. Dan hari itu terakhir saya melihat dia. Sebelum masuk ruang isolasi, saya memberi semangat pada Bang Eman. Semangat. Apapun yang terjadi tetap semangat. Berdoa sama Tuhan. Tuhan yang jaga Papa sekarang. Tuhan jaga 24 jam. Dia pasti melakukan lebih dari yang bisa aku lakukan. Tetap semangat. Berserah pada Tuhan. Yakin dan percaya kamu pasti sembuh. Setelah pulang, setiap malam saya berdoa dengan Marvel, dengan ibu saya. Dan saya selalu berdoa pada Tuhan pada saat dokter sudah bilang COVID. Pada saat dokter mau meminta Bang Eman isolasi, saya pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, secara logika saya itu kontak langsung dengan Bang Eman. Saya pun bertanda tanya besar apakah saya ini positif atau negatif. Tapi saya tetap berdoa pada Tuhan. Saya percaya janji-Mu. Engkau membentengi aku, membentengi Marvel, ibuku. Dengan bilur-bilur darah-Mu, Engkau menjaga aku, menjaga Marvel, menjaga ibuku. Aku sehat, Marvel sehat, ibuku sehat. Dan pada hari Senin, saya bersama Ibu Nani datang ke Puskesmas Tamblong dengan ibu saya dan Marvel. Bapak, kami cek semua apakah kami harus tes atau bagaimana. Jadi saya datang ke Rumah Sakit Tamblong, memeriksakan diri, dan akhirnya hanya saya dan ibu Nani yang harus cek rutin suhu. Karena saya kontak langsung dan ibu saat itu sakit. Kalau ibu saya dan Marvel dengan Bapak OP pulang karena mereka dalam kondisi baik.
Walaupun saya kondisi saat itu sehat, tapi karena saya kontak langsung, jadi saya diharuskan untuk tes. Dan puji syukur pada Tuhan, mujizatnya terjadi dalam hidup saya. Pada saat melakukan tes di Rotin Sulu, cek darah, cek paru-paru, dokter mengatakan pada kami berdua bahwa kami sehat-sehat, baik-baik. Saat itu juga saya berteriak, puji Tuhan, haleluya, tanpa sadar, karena sungguh luar biasa sekali penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Sudah ditunjukkan bahwa apa yang kamu imani itu pasti akan terjadi. Dan sampai dengan detik ini, puji Tuhan, saya, Ibu, dan Marvel dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan Bang Eman saat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, setiap hari kami hanya bisa kontak lewat video call. Dan saya tahu, saya melihat luar biasanya campur tangan Tuhan terhadap Bang Eman. Sakit penyakit yang dialaminya satu persatu Tuhan sembuhkan. Dari yang seharusnya dokter berbicara kepada Bang Eman bahwa Bapak itu kondisinya sangat parah pada saat pindah ke sini. Paru-parunya yang satu sudah tertutup, yang satu lagi sudah banyak kabut dan bercak-bercak. Seharusnya Bapak itu harus pakai ventilator, tetapi karena ventilator waktu itu penuh, jadi Bapak nggak dipakai ventilator, jadi Bapak cuma pakai oksigen. Tapi itu lihat luar biasanya Tuhan. Dokter itu pun berkata, dari semua orang yang sakit, Bapak paling parah, tapi Bapak penyembuhan paru-parunya paling cepat. Puji Tuhan. Saat itu saya mendengar cerita dari Bang Eman, langsung saya terharu. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Dari yang paling parah menjadi yang paling cepat sembuh. Dan 1 minggu terasa sekali perubahan yang saya lihat dari Bang Eman. Dari yang terakhir saya lihat di Immanuel sampai 1 minggu di Hasan Sadikin, luar biasa. Tuhan luar biasa sekali. Sampai setiap hari kondisi semakin membaik. Dari yang memakai oksigen, satu persatu lepas oksigen, pakai infus, satu persatu lepas infus. Dan syukur kepada Tuhan, campur tangannya juga sempurna. Saya percaya saat saya berdoa, Bang Eman menjadi tahir, sehat sempurna, kesembuhan ilahi, organ-organ tubuhnya seperti baru. Dan saya melihat itu nyata. Saya melihat kondisi sekarang Bang Eman itu, kalau menurut saya jauh lebih baik dari sebelum dia sakit. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa atas langit dan bumi, berkuasa atas hidup kita. Apa yang kita imani, apa yang kita percaya, Tuhan akan berikan itu. Ada satu ayat yang sungguh-sungguh menguatkan saya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Betul itu saudara. Apa yang saya alami, apa yang Bang Eman alami, ayat ini benar-benar mengingatkan saya bahwa Tuhan benar-benar memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Kemenangan akan kesembuhan, kemenangan dalam hal apapun, kemenangan dalam iman, dan kemenangan dalam percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua
saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, teman-teman, setiap orang yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu yang sudah mendoakan Bang Eman, mendoakan kami, membantu, menolong kami. Bahkan apa yang diperlukan Bang Eman selama di rumah sakit, saat saya harus karantina, banyak orang yang menolong saya, mengantarkan keperluan Bang Eman. Saya sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan menyediakan pertolongannya dari setiap masalah yang kita alami. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan kita kelegaan, memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kesabaran. Hingga pada akhirnya kita menjadi pemenang. Kiranya demikian kesaksian saya. Semoga menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan, doa, atas bantuannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyembah Tuhan melalui satu pujian penyembahan yang mengatakan Allah peduli. Untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan suara Tuhan. Mengapakah
kita berdoa. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk kesempatan yang baik kami dapat memuji Tuhan. Kami dapat mendengar kesaksian yang telah memberikan kekuatan bagi kami masing-masing. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu sebagai kekuatan bagi tubuh rohani kami masing-masing. Agar senantiasa kami selalu kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi badai kehidupan, sehingga kemenangan daripada Tuhan akan terus menjadi bagian dalam hidup kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Mari kita bersama melihat satu ayat saja, pembacaan firman Tuhan, dari kitab Mazmur 138 ayat yang ke-7. Mazmur 138 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tema perenungan kita pada pagi hari ini berjudul Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita diperhadapkan dengan yang namanya wabah corona atau yang terkenal adalah COVID-19. Dan inilah yang membuat kita menjadi cemas, khawatir, takut dan banyak hal yang membuat kita menjadi bimbang, ragu, apalagi kita tidak bisa datang ke gereja, kita memuji Tuhan di rumah Tuhan, melakukan aktivitas seperti biasanya. Ini adalah sebuah tantangan, dan tantangan yang sering kali kita alami terkadang membuat kita tidak mengerti. Seolah-olah apakah Tuhan meninggalkan saya? Apakah Tuhan membiarkan saya sendiri dalam menghadapi hal yang sulit seperti ini? Kita tidak dapat bekerja, ya mungkin kita mengalami kekurangan secara ekonomi, dan kita mengalami sakit dalam tubuh jasmani kita. Tetapi satu hal, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, yaitu dalam kitab Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani ke-13 ayat yang kelima mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Allah bagi kita. Dan ingat, janji Tuhan adalah ya dan amin dalam kehidupan ini. Dan ini adalah jaminan bagi kita agar terus kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, walaupun hal-hal yang sulit kita harus alami dalam kehidupan kita. Sama seperti kesaksian dari Ibu Jusif Franz yang luar biasa telah memberkati kita, bagaimana ia menghadapi pergumulan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya di dalam kehidupannya. Dan sebagai kekuatan kita juga, dalam kitab Yeremia 41 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menopang engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku membawa kemenangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, siapapun di antara kita pernah mengalami yang namanya rasa takut. Dan hal itu juga saya pernah alami, seperti yang telah disaksikan tadi, bahwa saya dan Ibu Jusi harus pergi ke rumah sakit rutin Sulu. Pada awalnya saya tidak takut, pada awalnya saya tidak khawatir. Tetapi di saat kami masuk di ambulans yang penuh dengan bungkusan-bungkusan plastik, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam ambulans itu, seperti peti mati. Dan saya mengatakan kalau seandainya saya sesak napas pada waktu masuk ke ambulans itu pasti saya akan mati. Tapi puji Tuhan, ya luar biasa kami dapat mengatasi semuanya itu dan
Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Dan tentunya hal ini juga mengingatkan kita bahwa di saat kita mengalami rasa takut, mengalami rasa khawatir atas masalah hidup kita, merasa bimbang, di saat kita mengalami yang namanya sakit penyakit apapun itu, tetapi ujian itu tidak akan melemahkan kita jika kita bersandar kepada Tuhan. Jika kita melibatkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, karena proses-proses tersebut akan menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang buruk bagi kita. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang membuat kita menjadi binasa, yang membuat kita menjadi celaka. Tetapi kita harus percaya bahwa tangan Tuhan begitu kuat untuk menopang, untuk menolong, dan untuk memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita saat ini mengimani pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Sebab Allah sangat peduli, Allah sangat mengenal kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita gumuli saat-saat ini. Kita tahu bersama kisah tentang Ayub. Ayub pernah mengalami yang namanya kehidupan yang penuh dengan persoalan. Dan sebagai manusia mungkin ia sulit mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang ia alami. 10 anaknya meninggal dalam waktu yang bersamaan. Hartanya habis, lenyap. Bahkan dia diserang yang namanya penyakit kusta. Kemudian istri yang seharusnya menopang, menolong, memberikan dorongan semangat kepada dia, tetapi istrinya meninggalkan dia. Bahkan istrinya mengatakan kepada Ayub, kutuk saja Allahmu itu. Ya, karena dia sebagai wanita, sebagai istri, pada waktu itu dia merasa sesak. Ya, sesak dengan musibah yang ia alami. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi iman Ayub. Pandangan Ayub terus tertuju kepada Allah. Dia mengatakan Allah yang memberi, Allah juga dapat mengambilnya. Dan terpujilah nama Tuhan. Nah, sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan saat ini, kita harus terus memuji Tuhan dalam masalah apapun yang kita alami. Seperti Ayub yang telah ditopang, telah dilindungi, bahkan Allah melipat gandakan berkatnya dalam hidup Ayub. Dan tentunya hal ini juga akan kita miliki dalam hidup kita, asalkan kita taat, kita setia kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memang kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dari namanya masalah, tantangan, wabah, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi tugas kita hanya satu, yaitu percaya dan taat kepada firman Tuhan. Dan kita terus menantikan pertolongan Tuhan. Dan kita juga harus mengizinkan karya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengizinkan karya Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan marilah kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan dan hiduplah berkemenangan di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kami, agar kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami memohon kepadamu, berikan roh kesabaran, hati yang penuh bijaksana dalam hidup kami, dalam menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan rintangan saat ini, khususnya dalam menghadapi wabah COVID atau COVID-19 ini, dan juga pergumulan-pergumulan kesulitan dalam keluarga dan rumah tangga kami. Kami memohon kiranya Allah memampukan kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Kami percaya Tuhan saat ini Allah melawat kehidupan kami masing-masing, sehingga berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
mengakhiri ibadah kesucian kita pada pagi hari ini sebagai kekuatan dan kemenangan bagi kita menyanyi pujian dalam buku Bala Keselamatan 27, imanku pada Tuhan itu dasar hidupku. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa juga yang datang dengan seru menyerang, aku tidak akan digoyahkan. Meskipun banyak kesukaran, aneka rintangan datang kepadaku, aku tahu Tuhan takkan tinggalkan bila ku setia selalu. Sebentar aku pasti bersoraklah, karena Tuhan berperang bagi diriku. Ku kan menang, menang, menang selalu selamanya. Sadar terus pada Tuhan dalam senam hidupku, jangan lengah dan jangan bimbang. Bila kita bersatu dengan Tuhan selalu, tak ada kuasa dapat mengalahkan. Iblis akan coba menggoda dengan kesukaran, berbagai bahaya. Yakinlah Tuhan takkan tinggalkan bagi yang harap padanya. Bertahan terus, mahkota tersedia oleh Tuhanku dalam kemuliaannya. Haleluya bagi Yesus Tuhan selamanya. Kita berdoa. Akhir dari ibadah kesucian kami pada pagi hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dari awal hingga akhir ibadah ini, kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami percaya bersama bahwa kehidupan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, apa yang kami rencanakan untuk kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami tetap memohon kepadamu, ampuni setiap salah dan dosa kami, agar hal tersebut Bapa di surga tidak akan jadi penghalang dan penghambat bagi kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Moga rahmat dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, serta pertolongan perlindungan dari Roh Kudus akan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kembali kita bertemu lewat ibadah online pada pagi hari ini. Saya menginformasikan bagi kita sekalian bahwa ibadah yang seharusnya dilakukan tiap minggu di dalam gereja untuk sementara ditiadakan karena mengingat wabah corona di Indonesia ini semakin hari semakin bertambah kasusnya. Oleh karena itu, melalui ibadah online ini kiranya berkat Tuhan tidak terhalang bagi kita sekalian, dan kiranya melalui ibadah ini kita semakin dikuatkan juga melalui kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat ini. Kami menginformasikan bahwa bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tempat ini, baik itu persembahan mingguan yang dilakukan di rumah-rumah saudara-saudara sekalian, ataupun persembahan persepuluhan bisa ditransfer melalui Bank Mandiri, Korop 1 Bandung, atau mungkin saudara-saudara sekalian lewat atau menyempatkan diri ke Korop 1 Bandung bisa langsung ke Korop 1 Bandung karena Opsir Korops selalu ada di tempat. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa, bisa langsung menghubungi ke nomor Opsir Korops atau nomor telepon Korops. Mungkin saudara-saudara sekalian terhalang dengan keadaan seperti ini, bisa japri lewat WA atau telepon dan lain sebagainya. Demikian informasi yang bisa kami berikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat
dan tetap tinggal di rumah. Amin.